Tapi ada yang kasihan teman saya ini dibilang kurang wawasan, dia perlu healing loh ya. Sampai dibilang kurang wawasan loh. Siapa yang bilang kurang wawasan? Netizen. Bisa dicari nggak tuh? Oh, jadi teman kita Trisby topi putih. waktu itu pakai topi putih. Iya. Nah, terus nih netizen emang pedes minta ampun sampai dikatain kurang wawasan nih, komennya seperti ini nih. Oke guys, kembali lagi di Oplosan 99, obrolan polos santai ala PL99 karena kita ini adalah alumni PL tahun 99. Nah, sekarang kita mau masuk segmen untuk ngebahas komen ya, karena selama ini memang video Oplosan kaget juga sih. Banyak tractionnya, view-nya beberapa video tinggi, beberapa video enggak, dan banyak komennya. Ya, kita tahu sih, mungkin ini komennya buzzer-buzzer gitu ya. Cuman memang lucu-lucu gitu ya. Kita bahas yuk. Tapi ada yang kasihan teman saya ini dibilang kurang wawasan, dia perlu healing loh ya. Sampai dibilang kurang wawasan loh. Siapa yang bilang kurang lihat wawasan? Netizen. Bisa dicari nggak tuh? Oh, jadi teman kita Trisby topi putih. waktu itu pakai topi putih. Iya. Nah, terus nih netizen emang pedes minta ampun sampai dikatain kurang B, gimana tanggapan lo? Sedih sih. Cuma yang gue bingung jadi bahas beneran gitu. Iya, Jadi beneran. gue jadi pengen nanya sama komentatornya sih. Emang cerita Anis itu ada di perpustakaan pas kita SMA ya? Katanya ini pas SMA gak pernah ke perpustakaan. Kalaupun gue sering ke perpustakaan nih, gak ada ya. Gak bakal dapet cerita tentang Nggak dia ada, gitu. nggak ada tuh ya biografinya. Nah, belum ada sepak terjangnya. Jadi kayaknya kejauhan. Jangan marah dong. Loh, bukan. Boleh kan? Boleh. Ya siapa tahu bisa dikomenin lagi sama yang komen itu gitu kan. Oke, Mang, dari dulu. Komen apa? Gue lihat nih yang agak banyak pas ada Video apa? ya episode tentang ramalan ayam gitu ya hasilnya. Terus ada yang komen, perlu diingat ayam itu punya insting. Wah, dimanapun ayam itu pergi akan mencari posisi atau tempat yang nyaman. Nah, timbul Berarti dia pendukung 01 karena kan 01. ayamnya Dia mendukung si ayam. si Jagger yang terakhir 01. Mungkin Bapak bercanda ya ayam untuk ngeramal buat lucu aja gitu. Tapi banyak yang serius. serius banget, men. Ayam itu bisa ngeramal. Ini ada dari gue nih ya, dari Abuku Zaimah Zema 9978. Allahu Akbar, betapa berdosanya orang yang percaya ramalan-ramalan. Nah, dia berarti bukan mendukung 01. Iya. Jadi memang lucu ya kalau di video ayam ramalan itu komennya tuh saling bertolak belakang. Ada yang sangat mendukung dengan pembenaran insting lah apa segala macam. Ada yang sangat menolak. Lucu sih. Ini ada lagi nih. Manusia-manusia pada stres ini. Udah ayam digitukan, azab dunia ini udah pada gila. Adalah pada masuk rumah sakit jiwa aja lah. Itu suruh masuk rumah sakit jiwa, men. Terus habis itu ayamnya kita makan tadi. Oke, ini ada lagi nih gue ya. Dari Khairul Mados 5285. Kasian. Dilihat dari penampilannya, sepertinya orang-orang ini, kita maksudnya, dari kalangan berpendidikan yang berkualitas tinggi. Tapi sayang, otaknya tidak ubahnya seperti peramal yang duduk di pasar atau di kaki 5. Ini bukan kita yang ngeramal, men. Ini kita cuma lucu-lucuan. Gila, kita ngeramal, kita bukan ayam yang ngeramal loh. Kita cuma nyiapin ayamnya. Kita cuma lucu-lucuan supaya ada serunya aja gitu. Kita Nih yang gue lucu nih dari ini nih. Dia bilang kan waktu kita ada judul segmen analisa Ekonomi. bukan analisa sotoy ya. Analisa sotoy orang awam. Di situ komennya pada serius-serius kan. Nih Johnny Julkipri 8033 dia bilang mendadak di ruang komen isinya orang-orang si paling pintar. Padahal judulnya jelas analisa sotoy. Indikasi kurang rileks hiburan kok diseriusin, dia bilang gitu. ya. Ah itu benar. Ngerti dia berarti. Johnny Julkipri ngerti maksud Bagus. kita apa. Berarti dia pinter sebenarnya. Pintar. Nih satu lagi nih Seneng nih dari Jevla 89. Tuh ayam goreng aja karena yang jadi presidennya Prabowo. Udah. Tadi udah. katakan. Thank you. Kita Kita bakar itu ayam Setuju. ya. Kita setuju. Nah, ini setuju. ada apa nih? Komen apa nih? Dari yang paling atas nih ya, Paroro Jiro. Susah gue ngomong. Ngomong Bi. Paroro Jiroji. Ayo, baca. Ada-ada saja nih podcast. Kalau saya boleh katakan ini PCA,
Podcast cari aman. Lumayan sih, cukup menghibur. Kalau kata pendukung Anies, ayam aja tahu mana yang harus dipilih. Masa kita nggak tahu? Ini paling pendukung Anies ya? Iya. Podcast cari aman. Sorry ya, ayamnya udah kita makan. Berikutnya, baca. Manuasa Saragi 3088. Ini saudaranya 8033 nih. Bagus sekali kalau nanya ayam siapa bakal presiden 2024. Ingat waktu Nuh melepas teman ayam untuk lihat apa air bau udah kering. Panjang. Terus Sejarah nih. Ya ayam tidak langsung jawab ya, si Gibran pasti kalah. Yang terhormat Anies menang, tak menang Educate, dan Mahfud MD menang atau tidak tetap saya kagumi the was at predictability yet. Ini bahasanya campur-campur. Bukan, dia nggak ada tanda-tandanya, mana Tanda titik, baca. tanda bacanya nggak ada. Kembali ke pemeran utama ayam yang ditanya, model tanya Keting Bewise atau bukti berantai ini membuktikan dan seterusnya, itulah ditulisnya sampai interest. Ini ngaco nih ChatGPT nih, kayak ChatGPT apa nih? Nggak jelas. Yang bawah. Edi Junaidi. Nah, Edi Junaidi 1362 tuh. Podcastnya mirip orang tua atau orang yang sakit lagi nonton sepak bola terus mengomentari pertandingan sepak bola. Jadi artinya apa nih? Artinya kayak dia sarkastik deh. Ya kosong gitu deh. Kosong. Iya. Cuman rame-ramean aja. Rame-ramean aja, emang bener. Iya. Orang nggak ngerti bola ngomentarin sepak bola kali gitu. gitu. Nih ada satu nih ya. Komentator ya kan. Satu nih dari gua nih ya. Dari Siti Jubaidah. Dia bilang di sini konon tidak memihak. Tapi kelihatan dari narasumbernya semua pilih Prabowo. Oh, salah. Cuma satu orang di sini sekarang yang pilih Prabowo. Tapi yang lainnya 16%. Tapi pasti dia bener ya. Iya, dia bener ya. Gak ada pilihan ini. Ini ada yang satu bilang harusnya ada data-data pokok psikologis, misalnya IQ, kecepatan otak dan lain-lain. Ini konteksnya apa ya? Oh, waktu ini Debat nih ya? bukan perkenalan kali ya. Iya, Ini maksudnya bukan kita yang dikatain begitu kan? Bukan. Ini apa? Kita dikatain gitu juga gak apa-apa. Kita gak punya datanya tetap. Kayak waktu biografi presiden, capres, cawapres ya. Gimana nyari datanya? IQ-nya berapa? Agak PR tuh. Oke, ada nih Bambang Triharyanto 9048. Aku senang acara ini. Gak ada yang menyalahkan teman semua mendukung capres dan wacapresnya. Gitu dong, acara KX kayak gini jadi hati kita enak. Ini tahu itu X. Kan pemilihan bulan 2 tahun depan. Nggak usah kita ribut membela paslon yang kita suka. Memang acara ini ada sih yang banyak pilih calon presiden X. Presidennya. Tapi semua teman-teman nggak ada yang ribut, santai. Kita sih peace love. Ya, tolong ngetiknya yang bener gitu. Ada X2 nggak bisa bacanya. Bukan, itu terjawab tadi. Ini kayaknya podcast orang tua. Jadi gak ngerti gak ngerti tulisan anak-anak zaman sekarang. Ini bawah ini Sami Yusuf 9303 yang podcast orang-orang awam. Betul. Jadi ini penilaian orang awam. Jadi saling menghargai aja ya guys. Jangan saling menghujat. Wah, mantap. Ya. Best nih Sami Yusuf. Bawahnya lagi tuh Nugroho 9488. Ayam. Ini konten benar-benar dahsyat. Fantastis, bombastis, fenomenal. Lanjutkan bro. Semoga para pemain togel memelihara ayam-ayam mereka dengan baik. Tukang togel. Jangan sampai kayak Jagger salah pilih ya kan. Kebanyakan sih memang komen yang masuk ke kita tuh tentang ayam ya. Dan saling menghujat, saling mengapa gitu ya. Pokoknya intinya ya kalau misalnya analisa yang kita lihat ya. Banyak yang komen di video oplosan dari pendukungnya 01 ya. 01. Bener? Iya. Karena kita main di YouTube, apa ini benar bahwa pendukung 01 banyak mengerahkan buzzer lah istilahnya ya, buzzer yang bermain di YouTube. Hampir kita nggak pernah melihat ada buzzer itu yang komen di kita dari 03 atau 02 ada tapi dikit. Sedangkan kalau di TikTok itu kebanyakan 02. Oke. Nah itu korelasi nggak tuh sama pemenangan 02 yang memang TikTok kebanyakan generasi generasi di bawah kita ya. Atau itu korelasi juga 03 jadi geraknya di mana ya? Apa itu korelasinya makanya 16% doang. Tapi 01 sempat bilang dia punya budget kampanye cuman berapa gitu kan? Kecil. Lupa gue ya. Tapi ini biaya gede loh. Masuk ke analytics deh. Sebentar deh. Iya. Gue mau nanya tentang YouTube ini. Akan bisa satu orang megang beberapa account. Sedangkan ini kan gratis sebenarnya kan hanya untuk komen-komen aja. Betul. Kan gratis kan. Jadi sebenarnya nggak susah juga. Jadi hanya satu orang bisa modal sampai 10 handphone ya
Jadi Mungkin bisa juga banyak gitu yang punya pendapat bahwa kalau username di internet istilahnya ada nama terus belakangnya pakai angka. Banyak kan tadi pakai angka. Gue pun kadang-kadang juga angka. Cuman angka yang gue pilih pasti 2 angka, either tahun lahir atau apapun itu. Tapi kalau username ada nama dan kemudian ada angka branding 5 digit atau lebih, itu biasanya itu katanya ternakan. Maksudnya? Jadi orang bisa punya satu sistem. Misalnya gue nih punya komputer, gue bikin 100 atau 1000 username. Just random name, belakangnya pakai angka supaya bisa diterima. Kemudian gue bisa mengerahkan itu secara sistem lah. Oke. Gitu. Sama tadi beberapa juga gue lihat kayaknya ya, yang kalau misalnya yang kita omongin bagus-bagus tentang 01 misalnya Anies dipotong terus dimasukkan di TikTok apa di mana gitu Nah, itu juga menarik ya. Itu maksudnya kita sih senang ya. Maksudnya kita jadi itu. Lo kan kenal ya. Ya, jadi memang banyak video oplosan ini yang diambil cuplikannya oleh para pendukung 01 ataupun 02. Tergantung dari kita lagi membahas yang bagusnya siapa. Pada saat itu kita sempat membahas yang bagusnya Prabowo. Gue ingat banget yang konten jogetan, bahwa Prabowo genuine segala macam itu diambil dan ditempel di video promo mereka, kan dijadiin bahwa ya bahan kampanye lah gitu. Kita happy ya. Iya. Berarti hal-hal yang bagus yang kita sampaikan diterima. Meskipun sering salah jadi ngelihatnya oplosan ini jadi channelnya 01 atau channel 02. Padahal kita lagi ngebahas tadi yang bagusnya, yang objektifnya. Begitu juga di 01 juga banyak video kita yang diambil dan dijadiin di video-video kampanye 01. Tapi pernah nggak lo nemuin saat kita lagi bahas 03 yang bagus-bagusnya diambil videonya? Nggak ada. Belum. Itu. 03 emang gak terlalu kedengeran ya. Nggak main di sosmed. Apa yang gua yang nggak main, platform yang nggak gua main kali. Mungkin dia ada platform yang lain yang kita nggak tahu juga. Oke, kita coba lihat analytics ya. Kita mulai dari audiensnya oplosan. Kalau misalnya kita lihat dari analytics yang kita punya di channel oplosan ini, audiensnya tuh 66% adalah male, 33% adalah female. Ya, wajar lah ya, mungkin ya emang banyak cowok lebih banyak interest di topik tersebut. Johnny Julkipli tadi di mana? Itu female tuh kayaknya. Apa unspecified itu? Kalau misalnya kita lihat dari range umurnya, naikin atas dikit Jess. Ya, kalau kita lihat dari range umurnya 25 tahun sampai 34 tahun cowok itu tinggi, paling nomor 1. 25 sampai 34 tahun cowok itu yang paling banyak. Kemudian turun terus secara teratur gitu ya, sampai 45 dan 55 dan 64. Dan ini kurang lebih tinggi sama. Maksud gue penontonnya tua-tua men. Seumuran kita gila. Glass of 90s. Kita di sini kan 35 sampai 44. Tapi ini juga lumayan, gue pikir ini agak turun dikit gitu. Bahkan 65 plus ada juga. Kalau kita lihat angkanya ke bawah, 65 plusnya 3%. Oh nggak ada angkanya ya. Mungkin tadi yang ngejawab ya korelasinya antara kenapa kayaknya banyakan buzzer pendukung 01 dan 01 ya yang nonton channel ini gitu kan, karena yang muda-mudanya itu nggak ke gap, padahal itu kalau menurut survei pendukung Prabowo tuh kebanyakan di situ kan, di usia muda ya. Nah oke, jadi gitu ya. Kita udah baca mengenai komentar-komentar tentang oplosan ke kita. Jadi teman-teman tahu bahwa memang kita objektif. Dan di video sebelumnya kita udah reveal siapa-siapa aja yang kita pilih. Paling nggak yang ada duduk di meja hari ini. Bahwa kita tidak cenderung ke salah satu paslon. Dan oplosan untuk edisi politik kita rasa mau kita istirahatkan dulu ya. Sampai memang ada Pilgub. Oke, sampai berjumpa di episode oplosan berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel The Last of 90s. Kita adalah alumni PL99. Thank you, bye-bye. Mainin dong lagunya. Oke guys.